Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Maulana, NIM 2366030 dari Teknik Elektro 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul sensor strain gauge dan load cell, termasuk prinsip kerja, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata. Mari kita mulai pembahasannya. Materi ini akan membahas dua jenis sensor yang sering digunakan dalam pengukuran gaya dan tekanan, yaitu strain gauge dan load cell. Langsung saja kita masuk ke sensor strain gauge. Adalah sensor yang digunakan untuk mengukur regangan atau strain pada suatu benda. Terbuat dari kawat atau foil logam tipis yang berubah resistansinya ketika mengalami peregangan. Sensor strain gauge bekerja berdasarkan perubahan resistansi listrik akibat perubahan bentuk mekanis saat material meregang. Panjang kawat bertambah dan luas penampangnya berkurang sehingga resistansinya berubah. Berikut prinsip kerja dari sensor strain gauge berdasarkan hukum Ohm. R sama dengan resistivitas dikali panjang kawat dibagi luas penampang. Saat benda mengalami gaya tarik atau tekan, maka panjang dan luas penampang berubah dan resistansi ikut berubah. Perubahan resistansi ini dikonversi menjadi sinyal listrik. Dengan menghubungkan strain gauge dalam rangkaian jembatan Wheatstone, perubahan resistansi yang kecil dapat dideteksi sebagai perubahan tegangan. Inilah yang kemudian diolah menjadi data pengukuran gaya atau tekanan. Dan berikut sensor load cell adalah transducer gaya atau berat yang mengubah gaya mekanik menjadi sinyal listrik. Di dalam load cell terdapat beberapa strain gauge yang disusun dalam bentuk jembatan Wheatstone. Jadi sebenarnya load cell adalah aplikasi praktis dari strain gauge. Load cell menggabungkan beberapa strain gauge untuk memperoleh hasil yang lebih stabil dan akurat saat mengukur beban atau berat. Berikut prinsip kerja load cell. Beban menekan atau menarik elemen elastik di dalam load cell. Strain gauge mendeteksi deformasi elemen tersebut. Perubahan resistansi dikonversi menjadi sinyal listrik proporsional terhadap gaya atau berat. Saat beban diberikan pada load cell, elemen logamnya sedikit melengkung. Strain gauge di dalamnya mendeteksi perubahan tersebut dan menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan berat benda. Berikut perbandingan antara strain gauge dan load cell. Dari segi aspek fungsi utama, strain gauge untuk mengukur regangan atau strain, sedangkan load cell untuk mengukur gaya atau berat. Dari segi aspek output, strain gauge perubahan resistansi kecil, sedangkan load cell sinyal listrik proporsional terhadap berat. Dari segi aspek akurasi, strain gauge tergantung rangkaian dan kalibrasi, sedangkan load cell lebih tinggi karena desain terintegrasi. Dari segi aspek penggunaan, strain gauge untuk penelitian uji material, sedangkan load cell
Untuk timbangan digital industri mesin uji. Dari tabel ini terlihat bahwa strain gauge lebih sederhana dan fleksibel untuk eksperimen, sedangkan load cell lebih praktis untuk pengukuran berat dalam sistem industri karena telah terkalibrasi dan stabil. Berikut kelebihan dan kekurangan dari sensor strain gauge. Kelebihannya cukup akurat, respon cepat, dan bentuknya kecil. Sedangkan kekurangannya rentan terhadap noise, perlu kalibrasi. Dan load cell, kelebihannya tahan lama, hasil stabil, mudah digunakan. Sedangkan kekurangannya lebih mahal dan sensitif terhadap suhu ekstrim. Baik strain gauge maupun load cell memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan aplikasi dan kondisi lingkungan penggunaannya. Berikut adalah contoh penggunaan dari sensor strain gauge. Yang pertama untuk monitoring struktur. Contohnya strain gauge dipasang pada jembatan, gedung tinggi, atau rangka pesawat untuk memantau regangan akibat beban atau perubahan suhu. Penjelasannya, ketika kendaraan melintas di jembatan, struktur akan sedikit melentur. Strain gauge yang menempel pada permukaan logam jembatan mendeteksi regangan ini. Perubahan resistansi pada strain gauge diubah menjadi sinyal listrik yang menunjukkan seberapa besar gaya atau tegangan bekerja pada material. Jika regangan melebihi batas aman, sistem akan memberikan peringatan dini agar kerusakan bisa dicegah. Aplikasi nyata untuk pemantauan jembatan Suramadu atau jembatan gantung. Yang kedua, uji kekuatan rangka pesawat dan kereta. Yang ketiga, untuk evaluasi ketahanan struktur gedung terhadap gempa. Contoh yang kedua, pengujian material atau material testing. Strain gauge digunakan pada alat uji tarik logam di laboratorium teknik. Penjelasannya, ketika spesimen logam ditarik oleh mesin uji, strain gauge menempel di permukaan benda. Perubahan resistansinya menunjukkan seberapa besar deformasi atau regangan yang terjadi sebelum material patah. Data ini digunakan untuk menunjukkan sifat mekanis seperti modulus, elastisitas, dan batas luluh material. Contoh yang ketiga dari sensor strain gauge adalah strain gauge dipasang pada alat medis, pada sensor tekanan darah, non-invasif, invasif, atau prostetik, atau alat bantu gerak. Penjelasannya, dalam prostetik, strain gauge membantu mendeteksi gaya dari gerakan otot pasien dan mengubahnya menjadi sinyal untuk menggerakkan aktuator prostetik. Berikut adalah penggunaan dari load cell. Yang pertama, timbangan digital. Contohnya, load cell digunakan pada timbangan elektronik di pasar, pabrik, atau laboratorium. Penjelasannya, beban yang diletakkan di atas platform timbangan memberikan tekanan pada load cell. Elemen elastik di dalamnya mengalami deformasi kecil yang terdeteksi oleh strain gauge di dalamnya. Sinyal listrik yang dihasilkan proporsional terhadap berat benda, kemudian dikonversi oleh rangkaian penguat atau ADC menjadi angka berat yang tampil di layar. Contoh aplikasi nyatanya untuk timbangan digital rumah tangga, timbangan truk di industri logistik, dan timbangan presisi di laboratorium. Contoh load cell yang kedua adalah untuk mesin pengemasan atau packaging mesin. Load cell dipasang pada mesin pengisian otomatis untuk mengontrol berat produk seperti tepung, gula, atau cairan.
Penjelasannya, saat wadah diisi, load cell terus memantau beratnya. Ketika berat mencapai nilai target, sistem otomatis menghentikan pengisian untuk menjaga konsistensi produk. Contoh yang ketiga, load cell untuk alat uji tekan atau tarik. Load cell digunakan untuk mengukur gaya tekan atau tarik pada mesin uji kekuatan bahan. Penjelasannya, saat spesimen ditekan atau ditarik, load cell mendeteksi besar gaya aktual bekerja dan menampilkan hasil dalam satuan Newton atau kilogram force. Contoh load cell yang keempat adalah untuk sistem industri dan otomasi. Load cell digunakan dalam sistem pengangkatan konveyor atau tangki industri. Penjelasannya, dalam industri kimia atau makanan, load cell dipasang di bawah tangki untuk mengetahui berat bahan cair di dalamnya. Sistem kontrol otomatis menggunakan data ini untuk mengatur proses pengisian atau pencampuran bahan secara presisi. Dapat disimpulkan bahwa strain gauge dan load cell bekerja dengan prinsip perubahan resistansi karena regangan. Load cell merupakan pengembangan dari strain gauge untuk mengukur beban secara langsung. Pemilihan sensor tergantung kebutuhan aplikasi, akurasi, dan lingkungan kerja. Bahwa kedua sensor ini memiliki peran penting dalam sistem pengukuran gaya, tekanan, dan berat baik di dunia industri maupun penelitian teknik. Demikian penjelasan saya mengenai sensor strain gauge dan load cell. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang prinsip kerja serta penerapannya dalam dunia teknik elektro dan industri. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.